Selamat malam, perkenalkan nama saya Rana Payunglangi, kelas D5, NIM 218611032, mata kuliah praktikum mikroprosesor. Di sini saya akan presentasikan laporan praktikum mikroprosesor. Input push button, tombol push button atau tombol push on. Pada saat tombol ini ditekan, maka jalur akan tertutup on. Ketika dilepas, jalur akan kembali terbuka atau off, dan dipakai pada peralatan seperti remote, keypad, keyboard, ataupun tombol pengaturan TV, ID, dan sejenisnya. Gambar berikut memperlihatkan bentuk fisik dari simbol push button. Percobaan ini adalah untuk mengendalikan hidup matinya LED dengan tombol push button. Jika tombol ditekan, LED akan menyala, dan jika dihapus, LED akan mati. Mengontrol tingkat kecerahan LED. Materi sebelumnya membahas tentang cara menyalakan dan memadamkan LED dengan push button. Berikutnya kita akan memakai dua buah push button dengan ketetapan push button pertama untuk meningkatkan kecerahan LED hingga paling terang, sedangkan push button kedua untuk menurunkan kecerahan LED hingga mati. Kedua push button ini fungsinya sama dengan volume up dan volume down, di mana yang satu untuk menaikkan volume atau kecerahan, sedangkan yang kedua menurunkan volume kecerahan. Menaikkan dan menurunkan tingkat kecerahan LED ada dua cara, yaitu mengubah arus yang masuk dengan cara mengubah nilai tahanan, dan yang kedua mematikan LED dengan cara cepat atau lambat. Aplikasi sensor cahaya atau LDR. LDR atau Light Dependent Resistor adalah salah satu jenis sensor cahaya. Sensor tersebut dapat membuat alat yang berkaitan dengan cahaya seperti jamuran otomatis. LDR yang berukuran 4 mm dan 11 mm ada di pasaran. Gambar berikut adalah LDR berukuran 11 mm. Proteresistor sebutan lain dari LDR karena alat tersebut mempunyai resistansi yang akan berubah seiring dengan perubahan intensitas cahaya yang mengenainya. Resistansi LDR bisa mencapai 10 ohm apabila dalam keadaan gelap, dan turun hingga 1 ohm atau biasa lebih kecil, atau bisa lebih kecil lagi apabila dalam keadaan terang. Sifat tersebutlah yang dapat dipakai sebagai sensor cahaya. LDR tersebut dari suatu cakram semikonduktor seperti kadmium sulfida dengan dua buah elektroda pada permukaannya. Ketika intensitas cahaya yang menyentuh LDR sedikit, bahan dari cakram LDR tersebut menghasilkan elektron bebas dengan jumlah yang relatif kecil dan hanya ada sedikit elektron untuk mengangkut muatan elektrik. Resistansi yang besar akan dimiliki ketika intensitas cahaya yang mengenai LDR lebih sedikit. Sedangkan ketika kondisi terang, maka intensitas yang mengenai LDR banyak. Aplikasi sensor ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah gelombang yang pada umumnya dipakai untuk radar buat mendeteksi keberadaan suatu benda dengan perkiraan jarak antar benda tersebut dengan sensornya. HCR04 adalah salah satu sensor ultrasonik yang akan dipelajari saat ini. Gambar berikut adalah tampilan fisiknya. Untuk mengubah sasaran fisis atau gelombang menjadi besaran listrik dan sebaliknya adalah fungsi dari sensor ultrasonik. Cara kerjanya dilandasi pada prinsip dari pantulan sebuah gelombang suara, sehingga bisa digunakan untuk menafsirkan eksistensi jarak sebuah benda dengan frekuensi menentu. Sensor ini memakai gelombang ultrasonik atau bunyi ultrasonik, karena itu disebut sebagai sensor ultrasonik. Gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz, merupakan gelombang ultrasonik dan hanya bisa didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba, dan manusia tidak bisa mendengar bunyi tersebut. Bisa merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik zat padat dan zat cair sama saja di permukaan, namun tekstil dan busa akan menyerap gelombang bunyi ultrasonik. Di bawah inilah sebagian aplikasi dari gelombang ultrasonik. Dalam bidang kesehatan, gelombang ultrasonik dapat dipakai untuk melihat organ tubuh manusia yang bisa mendeteksi tumor, liver, otak, dan menghancurkan batu ginjal.
Dalam bidang industri yang dapat mendeteksi keretakan gelombang meratakan campuran besi dan timah. Bisa juga meratakan campuran susu agar homogen dapat juga dipakai untuk mendeteksi keberadaan mineral maupun minyak bumi. Dalam bidang pertahanan, di bidang pertahanan bisa dipakai sebagai radar atau navigasi di darat maupun di dalam air. Gelombang ini dipakai di kapal Upembutu untuk mengetahui letak kapal selam, dipasang di kapal selam agar mudah mengetahui keberadaan kapal yang ada di atas permukaan air dan juga bisa mengukur kedalaman palung laut, menentukan posisi ikan dan mendeteksi adanya ranjau. Sekian presentasi saya, terima kasih.